Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman menyebut TNI akan mengirimkan pasukan untuk membantu penyelamatan pilot Susi Air yang diduga disandra oleh kelompok kriminal bersenjata di Papua. Jenderal Dudung memastikan anggotanya akan menggunakan pendekatan humanis untuk menyelamatkan sandra dan menangkap pelaku. Yang akan diberangkatkan ke Papua, saya akan memberikan moral kepada mereka. Semoga melaksanakan tugas dengan baik dan menjaga masyarakat yang ada di sana dari ancaman-ancaman atau intimidasi dari kelompok-kelompok AKB. Persuasif, humanis, dan tetap tegas kepada para pelaku-pelaku teroris. Ya. Berarti upayanya itu menyelamatkan sandra atau untuk ini Pak sampai mengejar pelakunya itu? Ya, kira-kira begitulah. Dua-duanya harus target itu tercapai. Ya. Ini lagi Pak, yang dikirim ini dari Kostrad apa Kopassus Pak? Wah, itu rahasia dong, nggak boleh itu. Kapolri dan Panglima TNI memprioritaskan penyelamatan pilot Susi Air Philip Mark Mertens. Namun, opsi penggunaan kekuatan tak serta-merta bisa diambil karena ada risiko keselamatan sandra. Lalu apa yang dilakukan untuk bisa segera membebaskan pilot Susi Air? Sudah bergabung bersama kita Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo, dan kuasa hukum Susi Air, Donald Faris. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore Mas. Salam sehat. Kita ke Pak Beni dulu, Bang Donald. Pak Beni, dari pernyataan Kapolri hingga Kapolda Papua mengedepankan upaya humanis dan juga komunikasi dengan tokoh daerah dan juga tokoh gereja di sana. Apa hasilnya sejauh ini? Oke, kita mengalami gangguan komunikasi dengan Kabid Humas Polda Papua. Kita ke Bang Donald dulu. Bang Donald, kalau dari pihak Susi Air, apa bantuan yang diberikan dalam upaya pencarian pilot Susi Air? Ya, terima kasih. Dalam posisi Susi Air sebagai penerbangan sipil, tentu kami memahami fungsi dan batasan kewenangan yang dimiliki oleh Susi Air. Tentu saja kami berada pada peran memberikan informasi data dukung yang relevan dalam upaya untuk pencarian dan evakuasi nantinya pilot kami, Kapten Philips. Lebih daripada itu, kami menyerahkan dan kami mempercayakan otoritas yang berwenang, TNI, Polri, Badan Intelijen Negara menjadi satu paket kesatuan yang bisa bersinergi, saling menguatkan dengan berbagai macam pendekatan. Tadi kalau kita kutip pernyataan Kasat, ada pendekatan humanis atau soft approach yang juga menjadi bagian dari upaya untuk bisa memberikan kesadaran, memberikan pendekatan kepada pelaku penyandra untuk bisa melepaskan Kapten pilot Susi Air tersebut. Bang Donald, Kapten Philips Mertens ini sudah berapa lama bekerja di Susi Air? Kapten Philips ini warga negara Selandia Baru, sudah bekerja di Susi Air selama lebih kurang 13 tahun. Kemudian secara khusus beliau bekerja selama lebih kurang 6 tahun di daerah Papua, Pulau Papua. Jadi untuk masyarakat ketahui, tidak sembarangan orang bisa menjadi kapten di daerah Papua, sebab Papua itu terbagi kepada area daratan dan area pegunungan. Orang-orang yang bisa terbang di area pegunungan itu termasuk kualifikasi kapten pilot yang memiliki standar tinggi, sebab dia harus disekolahkan di daerah salah satunya Florida, Amerika Serikat. Jadi sudah 6 tahun bekerja di daerah region Papua. Untuk di Papua sendiri, Susi Air melayani setiap tahunnya sampai dengan lebih 20.400 penerbangan di tahun 2002. Itulah kira-kira gambaran kontribusi Kapten Philips untuk menjadi connecting area melalui penerbangan perintis di daerah Pulau Papua.
Bang Donald, setelah kejadian pembakaran pesawat Susi Air, apa komunikasi terakhir yang disampaikan oleh pilot kepada pihak Susi Air? Sejak 4 kali 24 jam setelah, kalau kita sebut kita kehilangan kontak itu bisa karena beberapa versi ya, penyanderaan atau kemudian pilot melarikan diri. Itu kan terjadi pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023. Pada hari kejadian itu di waktu 6.17 waktu Indonesia Timur. Beberapa menit kemudian otoritas dalam hal ini Susi Air dan kemudian juga Airnav mengecek keberadaan pesawat, tidak ada respon, dan 2 jam kemudian maksud kami dilakukan SOP perusahaan untuk melacak keberadaan pesawat tersebut. Ditemukan pesawat dalam kondisi terbakar di runway. Nah, setelah itu baru kita mendengar pernyataan pihak kepolisian, pihak TNI bahwa kebakaran itu disebabkan sabotase oleh kelompok tertentu yang menyebut dirinya sebagai organisasi Papua Merdeka atau OPM. Sejak dari itu tidak ada lagi komunikasi Captain Phillips dengan kami. Baik, Bang Donald, karena sampai saat ini belum diketahui keberadaannya dan kita juga akan pastikan perkembangan pencarian terkini kepada Kombes Beni, Kabid Humas Polda Papua yang sudah tersambung lagi. Selamat sore, Kombes Beni. Pak Beni. Iya. Oke, Pak Beni, Polri mengedepankan komunikasi dengan para tokoh daerah dan juga tokoh gereja. Dialog dilakukan dalam rangka membebaskan pilot yang disandra. Apa hasilnya sejauh ini? Ya, memang kita mengedepankan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama itu melalui pemerintah daerah. Dalam hal ini adalah PJ Bupati Duga untuk membantu para kepolisian dan TNI untuk membuka ruang komunikasi dengan pihak-pihak siapapun yang ada di distrik Paru saat ini. Demikian. Hasil komunikasinya apa sejauh ini, Kombes Beni? Memang hingga saat ini belum ada komunikasi yang terbangun karena memang pasca 15 pekerja puskesmas yang sudah dievakuasi, bersama dengan itu juga masyarakat keluar dari kampungnya untuk menyelamatkan diri menuju ke ibu kota Kabupaten Duga di Kenyam. Hari ini sebagian sudah dibantu evakuasi, demikian juga dari TNI Polri membantu dukungan logistik untuk para eksodus tersebut. Oke, Pak Beni, ini sudah hari keempat setelah kejadian. Apakah pihak kepolisian di sana sudah memastikan apakah kondisi pilot Susi Air ini selamat atau tidak? Nah, ini yang hingga saat ini sedang diupayakan untuk mencari tahu bagaimana kondisi terakhir dari pilot Kapten Philip Martin tersebut. Kita berupaya dengan berbagai cara memang untuk bisa, namun keterbatasan jaringan telekomunikasi di sana juga kurangnya sarana, maksudnya komunikasi dengan siapapun yang ada di distrik Paru, demikian. Tadi kata penasihat hukum Susi Air, Bang Donald Faris, kalau Kapten Philip sudah bekerja di Papua, kawasan Papua selama 6 tahun. Apakah ada kemungkinan ia sudah kabur, melarikan diri dari wilayah yang berbahaya di sana, atau seperti apa, Pak Beni? Saya belum mendapatkan informasi detail terkait dengan hal tersebut. Kalau untuk kondisi di sekitar landasan Paro Duga Papua itu seperti apa? Apakah ada kemungkinan
Kapten Philips bisa menyelamatkan diri di sana? Ya, sangat-sangat dimungkinkan untuk menyelamatkan diri ya. Namun kondisi di distrik Paru itu sebagian artinya di sekitarnya adalah hutan lebat demikian. Oke, Pak Benny kita ke Bang Donald dulu. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan kewarganegaraan dari Kapten Philips yang merupakan orang Selandia Baru. Apakah ada komunikasi juga dengan pihak keluarga di sana atau pihak dari Selandia Baru untuk pencarian ini, Bang Donald? Pihak Selandia Baru tentu diwakili oleh Kedutaan Besar Selandia Baru atau Konsulat Selandia Baru yang ada di Jakarta. Keluarga juga sudah berkomunikasi dengan pihak kedutaan. Selain itu juga kami sampaikan istri dari Kapten Philips ini kebetulan adalah WNI yang memang dia berdomisili di Bali, sehingga keluarga sebenarnya sangat bisa berkomunikasi dengan kami, dengan Susi Air, dan bisa juga berkomunikasi dengan pihak kedutaan. Namun, sebagaimana disampaikan oleh Pak Benny tadi, begitu minim informasi yang diperoleh dari lapangan, yang memang suplai informasinya menjadi sangat terbatas. Ada keraguan apakah Kapten Philips masih berada dalam kondisi tahanan mereka, karena kami juga melihat ada kelompok-kelompok tertentu yang mencoba untuk mengklaim dia yang sedang menyandra Kapten Philips. Sementara ketika kita minta semacam foto atau voice note, pihak-pihak yang mengklaim tersebut tidak berkenan memberikan foto atau gambar tersebut. Jadi ini memang menjadi bukan persoalan mudah ya, menjadi sangat complicated sekali untuk mencari puzzle-puzzle di antara kepingan informasi yang berserakan tersebut. Oke, terakhir ke Pak Kabid Humas, Pak Benny, singkat saja, kalau kemarin tidak dipastikan Kapten Philips sudah dalam kondisi tersandra atau tidak, namun beberapa hari yang lalu ada klaim dari pihak KKB kalau mereka melakukan penyanderaan Kapten Philips. Bagaimana informasi yang benar sebenarnya? Ya, terkait dengan apa yang disampaikan oleh pihak-pihak tersebut, termasuk juga dari juru bicaranya, kami bisa sampaikan bahwa apa yang mereka sampaikan itu non-official ya, karena pemerintah RI maupun TNI Polri kami tidak mengakui eksistensi mereka. Demikian. Baik, jadi terima apa yang kasih. mereka sampaikan belum tentu bertanggung jawab. Artinya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tidak bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Baik, terima kasih. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Benny dan kuasa hukum Susi Air Donald Faris sudah berbagi di Kompas Petang. Terima kasih Bapak-Bapak.